Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk memberikan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA 10 Narabinama. Yang pertama, konsep inti budaya positif. Definisi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikut, posisi kontrol dulu. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita sebagai guru, kita terlalu memaksa kehendak kita kepada siswa. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita selalu berpikir bahwa ketika membuat anak-anak merasa bersalah, itu akan mampu membuat karakter anak terbentuk. Padahal tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon teori adalah proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya, sedangkan teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, di sini stimulus respon tentang dunia. Realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian untuk teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikut, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kemudian model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin positif, Bapak Ibu? Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Jadi ketika anak-anak melakukan
sesuatu yang baik, seperti misalnya datang tepat waktu, kita dihindari untuk memberikan hadiah, untuk mengapresiasi dia, tapi untuk hadiah itu bisa jadi miskonsepsi. Kemudian kalau ada yang terlambat, itu kita hindari untuk memberi hukuman. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Apa contoh disiplin positif? Yaitu bersikap baik dan tegas. Apa perbedaan disiplin dan disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Apa tujuan disiplin positif? Dengan disiplin positif membuat anak menjadi mempunyai integritas, selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, cepat dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan berikut ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Primary Years Program PYP. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup life skill. Kebutuhan dasar manusia. Dalam memenuhi kebutuhan, terdapat satu teori yang membahas mengenai hal tersebut. Teori tersebut merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang psikolog yang teoretikus Amerika Serikat bernama Abraham Maslow. Pada teori ini, Maslow beranggapan bahwa kebutuhan menjadi alasan terbentuknya motivasi pada diri seorang individu untuk melakukan semua kegiatan yang sekiranya dapat menopang individu tersebut dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Teori tersebut dikenal sebagai teori hierarki kebutuhan Maslow atau teori Maslow. Motivasi perilaku manusia. Diane Gesen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bersifat intrinsik. Yang kedua, bersifat ekstrinsik. Yang tergolong dalam sifat intrinsik adalah tujuannya untuk mencapai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mengenali hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu berbeda Bapak Ibu. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu hukuman itu seperti apa contohnya? Ada yang bisa? Ya. Angkat kaki. Ya, angkat kaki. Angkat kaki 1. Ya.
Siapa? Pak Yusuf silakan. Memukul ya. Hukuman itu juga bisa memukul, tapi itu sangat dilarang ya. Bisa jadi hukuman itu kita ganti dengan konsekuensi atau restitusi. Nah, kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor guru. Kemudian restitusi. Jika restitusi Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita tidak langsung menghukum Bapak Ibu, tapi kita melakukan restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi anak-anak diminta untuk mencari solusi atau memecahkan permasalahan yang dialami. Misalnya, sering-sering terlambat. Misalnya Tejapar sering-sering terlambat. Kira-kira dia dihukum atau diberikan konsekuensi atau diberikan restitusi. Jadi penghukuman itu tidak menjadi merubah karakter anak. Itu hanya penghakiman. Kalau anak misalnya terlambat, kalau kita berikan restitusi, kita cari kenapa si anak ini terlambat, apa penyebabnya. Jadi kita menggali informasi yang sekiranya dia akan kira-kira kenapa terlambat. Misalnya dia akan minta, saya tadi malam ibu tidur lat. Kenapa tidur lat? Kasih darahnya gen. Berarti dia punya masalah, dia tidur lat. Jadi kita punya restitusi sama dia. Kalau berusaha untuk tidak terlambat, berarti harus tidur lebih awal. Jadi insya Allah tidak akan terlambat pada besok hari. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu di yang bagian mana ini? Penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Kira-kira kita di bagian mana? Kita sebagai penghukum kah? Kita di posisi kontrol yang mana sebagai guru? Saya pribadi sebagai siapa ini? Sebagai penghukum selama ini atau sebagai merasa bersalah? Kalau merasa bersalah itu kita mengutarakan atau memberikan kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Ibu ini so mengajak terus-terus, so baik-baik kamari, kamu. Nah, gitu. Jadi mereka merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Ya. Ibu Firawati sebagai teman. Ibu Iklimah kira-kira di 5 posisi kontrol sebagai apa? Sebagai teman. Ya. Kalau Ibu Karsum kira-kira sebagai pemantau kah atau manajer kah? Ya. Oke. Ini contoh penerapan 5 posisi guru. Penghukum. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu menghukum ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu kata-kata pembuat rasa bersalah sama anak. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa lain kali. Jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu sebagai posisi kontrol teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Kemudian untuk posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi 5 posisi kontrol ini seperti ini ya. Kalau penghukum, kalau dia tidak pakai das dan topi langsung disuruh hormat bendera, itu penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah,
Berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi dia akan merasa bersalah. Kalau dengan emosi, Selanjutnya ya, posisi kontrol apakah aku? Nah, kira-kira apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini pemantau. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, mendapatkan anak-anak yang bisa kita berikan restitusi, kita akan melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Atau kesepakatan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa di kelas itu kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ayo, kira-kira apa yang membedakan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya? Kira-kira apa yang membedakan? Ya, Ibu Iklimah. Kalau peraturan, Iya. kalau peraturan kelas Ya. itu yang dibuat oleh siswa dan guru dan harus dilaksanakan. Nah, itu peraturan. Ya, terus. Kalau dia keyakinan, nah itu misalnya kita buat untuk siswa itu, misalnya kalau Anda bersalah, Anda yakin kesalahan Anda sudah tidak mau dibuat, nah, jadi itu perbedaan. Ya, kan aplaus dulu. Silakan yang lain. kalau peraturan itu memaksa, mengikat. Ya, mengikat. Terus. Kalau kesepakatan artinya diharapkan sesuatu bisa apa dulu sadar sendiri gitu. Ya, jadi terima kasih Pak Yusuf. Jadi kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama di dalam kelas dan kita taati bersama. Sementara peraturan kelas sesuatu yang sudah terikat dan harus mau tidak mau kita harus taati. Ya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama abstrak. Kemudian pembuat merasa berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian yang keempat merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian yang keenam keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kira-kira contohnya keyakinan kelas itu yang seperti apa? Yang kita sepakati bersama di dalam kelas. Berdoa sebelum Ya, ya berdoa sebelum belajar. Terus, bagaimana Pak Yus? Bagaimana Ibu Iklimah? makan di dalam kelas. Ya, bagaimana? Tidak boleh makan sementara belajar Ya, dalam kelas. tidak boleh makan sementara belajar. Terus, Tidak boleh bermain. tidak boleh bermain. Terus, Jangan keluar masuk. Akan keluar masuk. jangan keluar masuk. Keluar masuk ke kelas. Ya, keluar masuk di kelas Pak Yusuf ya. Nah, dari semua kesepakatan kelas itu, ya Ibu Nangsi, dari semua kesepakatan kelas itu Ibu Nangsi, kita ubah menjadi kalimat positif. Mulai dari apa tadi? Tidak boleh apa tadi Ibu Iklimah? Tidak boleh makan Dalam kelas. Tidak boleh makan di kelas, kita ganti menjadi kalimat positif. Tidak pakai tidak boleh. Jadi Jangan makan dalam kelas di waktu belajar. ya, kita ubah menjadi kalimat positif. Jangan tidak boleh. Iya, kita ubah menjadi kalimat positif. Biasakan
Biasakan Makan di luar kelas. biasa Makan pada waktu istirahat. Oke. Kemudian yang tadi tidak boleh bermain, Masuk keluar ya. tidak boleh bermain di kelas. Kalimat positifnya Bermain di lapangan. bermain pada waktu istirahat. Oke. Keluar. Segitiga restitusi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Menstabilkan identitas. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ketika anak-anak membuat kesalahan, kita tidak melakukan penghukuman pada anak-anak, tetapi melakukan 3 metode ini. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak untuk berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami sehingga anak merasa dipahami. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting bertanya pada anak tentang kehidupan nanti yang dia inginkan. Ketika merasa sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu untuk tetap fokus pada gambarannya. Nah, ini video contoh segitiga restitusi ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
setelah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Setelah menyaksikan segitiga restitusi, Sudah ada gambaran kira-kira kalau berhadapan dengan siswa bermasalah, kita akan menjadi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau menjadi manajer yang menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi.
Oke Bapak Ibu, izin kita ice breaking dulu ya. Oke, sleeping. Oke. Penutup kita ice breaking dulu. Ada yang baru, COD cek dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Jadi itu penutup ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif di SDN 10 Motilango. Sekiranya insya Allah kita bisa terapkan budaya positif ini di sekolah ini untuk meningkatkan motivasi anak untuk lebih giat belajar lagi, dan sekiranya ketika ada permasalahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi padanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu tidak mengapa Ibu undang ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ya, Bu. Ya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Bu. Masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Fajrin, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu Mita. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk, Bu. Soalnya malamnya saya main game sampai jam 12 malam. Akhirnya pada pelajaran saya mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu.
Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apa kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Mita. Dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Bu, permisi. Nur, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke kolam renang Dr. Yulia Bu. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Ibu Mita juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Namun, apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah tidak? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka Bu. Mungkin ada yang lain? Saya mengikuti ekstra dulu Bu, baru ikut ajakan ayah Bu. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha.